Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 atas nama 1 Arifah Mahiroh, 2 As'ad Nafiuddin, 3 Afisena akan menjelaskan materi tentang konsep agama. Langsung saja, yang pertama, pengertian agama. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti peraturan. Dalam bahasa Sanskerta juga agama terdiri dari 2 suku kata, yaitu a yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau. Jadi agama berarti tidak kacau. Sedangkan dalam bahasa Latin, agama disebut dengan religio, yang dalam bahasa Barat sekarang disebut dengan religion atau religius. Dengan keterangan tadi, religio adalah suatu organisasi atau peraturan yang terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Mematahkan manusia mengerjakan pekerjaan yang perlu dilakukan untuk kepentingan masyarakat. 2. Ikatan manusia dengan manusia dalam artian yang luas. 3. Mengikat manusia dengan Tuhan. Sedangkan agama dalam bahasa Arab berarti ad-din. Kemudian apabila mengkaji ad-din dalam Al-Quran, dapat ditarik kesimpulan bahwa ad-din mengandung 4 makna, yaitu 1. Kekuasaan yang maha mutlak, yaitu kekuasaan Allah yang maha mutlak harus dipatuhi dan ditaati oleh makhluknya. 2. Penyerahan diri secara total dari pihak yang lemah kepada pihak yang berkuasa mutlak. 3. Iman dan amal atau teori dan praktik dalam pengawasan yang maha kuasa. 4. Pengadilan, perhitungan amal baik dan buruk atau pertanggungjawaban amal seorang hamba kepada Tuhannya. Pengertian agama samawi. Agama samawi adalah agama yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril dan disampaikan oleh nabi atau rasul yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disebarkan kepada umat manusia. Yang termasuk agama samawi: 1. Islam, 2. Yahudi, 3. Nasrani. Adapun ciri-ciri agama samawi yaitu: 1. Memiliki kitab suci yang otentik atau ajarannya berasal dari Allah. 2. Mempunyai nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyu yang diterima. 3. Agama samawi atau wahyu dapat dipastikan kelahirannya, bukan tumbuh dari masyarakat, melainkan diturunkan kepada masyarakat. 4. Ajarannya tetap walaupun tafsirnya dapat berubah sesuai dengan kecerdasan dan kepekaan manusia. 5. Kebenarannya universal, berlaku bagi setiap manusia, masa, dan keadaan. 3. Pengertian agama Watsani. Agama Watsani adalah kepercayaan terhadap berhala, atau dengan kata lain, kaum yang mempersonifikasi Tuhan mereka dalam bentuk patung-patung sembahan yang mereka anggap sebagai perantara dengan Tuhan. Berhala yang terpenting adalah Hubal, yang dianggap sebagai dewa terbesar. Patung Hubal tersebut diletakkan di Ka'bah. Adapun dewa lainnya yaitu: 1. Lata, dewa tertua yang terletak di Taif. 2. Uzza, ditempatkan di Hijaz, kedudukannya berada di bawah Hubal. 3. Manat, yang ditempatkan di Yastrib. Selain Ka'bah, terdapat pula sejumlah kuil di Arab. Masyarakat umum saling berlomba untuk mengumpulkan berhala serta untuk membangun kuil. Berhala-berhala itu mereka jadikan tempat menanyakan dan mengetahui nasib baik dan buruk mereka. Mereka juga mempercayai malaikat, roh, jin, bintang, matahari, dan bulan sebagai sesuatu yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan manusia. Malaikat mereka anggap sebagai putri Tuhan, sedangkan jin mereka anggap sebagai pemegang kekuasaan bersama Tuhan dalam mengendalikan dunia. Dengan demikian, mereka tenggelam dalam keburukan iman atau kemusyrikan dan tahayul. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapat Karl Marxisme tentang konsep agama itu satu. Yang pertama, biografi atau siapa itu Karl Marxisme. Karl adalah seorang ilmuwan yang berasal dari Jerman yang berkebangsaan Yahudi dan berprofesi sebagai seorang pengacara. Karl ini seorang ilmuwan, dia juga
berasal dari Jerman, berkebangsaan Yahudi, dan berprofesi sebagai pengacara. Menurut Karl tentang agama adalah sumber utama masyarakat dalam berkehidupan. Jadi menurut dia agama itu sumber utama dalam hal artinya di sini pokok utama atau tujuan utama dalam berkehidupan. Menurutnya juga agama adalah dasar nilai moralitas dari segala kegiatan manusia yang diarahkan untuk mengarahkan hidup dan memenuhi kebutuhan manusia. Jadi dia berpendapat agama itu sebagai dasar nilai untuk mengatur moral dari semua kegiatan manusia yang berguna atau yang ditujukan untuk mengarahkan kehidupan manusia itu sendiri, dan juga untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi menurut dia untuk mengatur kegiatan manusia, nilai moral manusia, dan juga untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, agama dengan segala nilai dan moralitas yang dimilikinya sesungguhnya hasil dari kegiatan kreatif manusia yang diarahkan untuk mempertahankan hidup dan memenuhi kebutuhannya. Nah, di sini agama itu berperan sebagai kegiatan kreatif manusia. Jadi agama itu sebagai panduan untuk dia sebagai contoh untuk memenuhi kebutuhan. Jadi di sini dia menganggap bahwa agama itu hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, selanjutnya Karl juga berpendapat bahwa agama bukan hanya untuk memenuhi keberlangsungan hidupnya, tetapi juga mengembangkan kreativitasnya. Jadi secara tidak langsung menurut Karl ini, kalau kepepet ya, biasanya karena kehidupan yang kurang mencukupi dan kepepet itu mengarahkan diri kita atau diri manusia itu untuk mengembangkan kreativitasnya, untuk mengembangkan beberapa ilmu-ilmu yang dia miliki untuk memenuhi keberlangsungan hidupnya. Jadi dia juga itu berpendapat seperti itu, tidak hanya untuk moral yang pertama tadi, tapi juga untuk mengatur kehidupan manusia dalam mencukupi kebutuhannya, dan juga untuk mengembangkan kreativitas manusia itu sendiri. Sekian dari kami, terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.